tidak ya Pak Desi? Hari ini saya tidak sibuk, ini baru selang waktunya, tidak ada kegiatan apa-apa. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rida? Begini Pak Desi, ini saya mau menceritakan beberapa permasalahan yang ada di kelas saya. Khususnya yang pembelajaran yang kemarin ini dengan tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan keberagaman budaya daerah dan siswa dapat melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitar. Jadi permasalahannya itu kan dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda itu pastinya, jadi saya itu agak kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran tersebut. Terus apalagi di pembelajaran ini kan keberagaman budaya itu kan dari beberapa banyak daerah, terus di Indonesia kan banyak sekali keberagaman budayanya, dan tidak hanya agama saja, tapi juga ada pakaian adat dan sebagainya. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan ada sekitar 34 provinsi. Nah, terus itu bagaimana ya supaya anak itu bisa menerapkan, bisa memahami keberagaman budaya daerah tersebut. Itu kan misalnya kalau di asesmennya juga nanti kan ada menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di provinsi tersebut gitu Pak Desi. Terus kira-kira dari percakapan ini yang ingin dicapai apa dari Bu Rida? Ini ya anak-anak mengetahui, anak-anak itu mengetahui berbagai macam keberagaman budaya di daerahnya. Ya, terutama yang di Indonesia ini, di Indonesia anak-anak itu mengetahui terus keberagaman budayanya masing-masing setiap daerah gitu, ya kan. Jadi untuk siswa mungkin itu kan untuk menghafalkan seluruh yang 34 provinsi itu mungkin agak kesulitan. Nah itu kesulitannya di situ. Jadi tadi untuk mengetahui keberagaman sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian dari kesulitannya apa tadi? Kesulitannya itu untuk menerapkan anak-anak itu bisa menghafal atau menerapkan, mengetahui berbagai keberagaman budayanya di daerah masing-masing. Ya. 34 Dari provinsi. 34 provinsi. Terus yang sudah dilakukan Bu Rida apa? Kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu untuk membedakan sesuai dengan kemampuan anak. Itu sudah saya bedakan itu sesuai dengan kemampuan anak, yaitu dengan kemampuan visualnya. Beberapa anak itu berdasarkan asesmen diagnostiknya itu saya sudah membedakan yang visual, auditori dan kinestetik. Tapi itu mungkin sudah mengelompokkan 3 kelompok itu, tapi kelompok itu juga masih ada yang anaknya itu ada yang masih belum aktif gitu, ada beberapa anak yang kurang aktif, itu hanya mengikutinya tidak antusias, kurang antusias gitu Pak. Jadi tadi sudah menerapkan dengan berdiferensi ya, kemudian sesuai dengan kemampuan anak. Yang sudah dilakukan Bu Rida apa? Yaitu kemarin itu yang dengan keberagaman budaya ini, yaitu saya kan sudah membagi menjadi 3 kelompok itu, visual, auditori dan kinestetik, dan juga sesuai dengan proses pembelajarannya itu juga ada konten, proses dan produk, dan sudah saya bedakan masing-masing. Jadi untuk yang visual bisa mengamati dengan gambar, dengan auditori dengan kita menyanyikan lagu tentang keberagaman budaya, kemudian yang kinestetik juga melihat video-video keberagaman budaya di provinsi atau di negara Indonesia ini. Tapi ya itu anak itu masih kesulitan kan, itu kan karena saya memberikannya hanya baru 10 provinsi. Nah, sedangkan yang 24 provinsi lagi kan belum saya berikan. Nah, misalnya kalau 24 provinsi itu langsung saya berikan dalam 1 jam belajar, pasti kan waktunya akan tidak memungkinkan misalnya itu.
tadi sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian dengan berbagai media tadi, ada yang menggunakan video, tapi masih ada yang kurang berhasil. Ya. Kemudian kira-kira Bu Rida akan menghadapinya masalah ini atau untuk pelajaran berikutnya bagaimana? Ini sih untuk rencana saya, misal untuk pembelajaran ini masih di pembelajaran berikutnya, ya saya akan memberikan seperti kartu seperti kartu keragaman budaya sesuai dengan provinsinya masing-masing. Terus untuk nanti anak bergantian, kemudian untuk anak-anak bergantian untuk membaca dan menghafalkan. Kemudian saya variasikan dengan lagu-lagu setiap provinsinya untuk keberagaman budayanya itu, dari pakaian adat, lagu, terus makanan, terus rumah adatnya dan sebagainya. Jadi sudah memberikan dengan menggunakan kartu-kartu, kemudian keberagaman budaya dan dengan pakaian adat atau yang lainnya. Kemudian kira-kira rencana Bu Rida apalagi yang untuk pembelajaran berikutnya? Yaitu mungkin setiap pagi anak-anak saya sudah memberikan kayak kartu, itu dari kartu, yaitu saya membuat kartu kontrol. Nanti misal ada 34 provinsi, kemudian dari provinsi apa anak menghafal, nanti saya beri tanda tangan. Kalau sudah hafal diberi tanda tangan, kemudian dapat menghafalkan untuk provinsi yang lainnya. Seperti itu Pak rencananya. Kemudian tadi rencananya membuat seperti itu, ya, menggunakan kartu-kartu kontrol. Kemudian mungkin masih ada yang lain kira-kira baru itu sih Pak, baru rencananya untuk kartu kontrol. Kemudian saya cek setiap hari, setiap pagi. Kemudian sebelum masuk ke kelas itu saya siapa yang mau maju, siapa yang mau maju, terus menghafalkan itu ya dari kartu kontrol. Kalau yang sudah bisa, yaitu nanti saya beri tanda tangan. Kemudian nanti berikutnya untuk menghafalkan untuk provinsi yang lainnya, ya itu nanti setiap hari, dan itu wajib sehari itu satu provinsi bisa menghafal satu provinsi itu, supaya karena kan di sini ya ada 34 provinsi, supaya anak itu tidak terlalu kesulitan. Jadi untuk satu hari bisa menghafal minimal satu provinsi seperti itu. Kemudian Bu Rida, kemarin saya juga melihat saat pembelajaran itu siswa itu sudah antusias, sudah menggunakan metode, menggunakan pembelajaran yang bagus. Kemudian untuk kedepannya mungkin bisa bekerja sama atau harus bagaimana Bu? Untuk kedepannya mungkin ya Pak, saya bisa bekerja sama dengan teman sekolah, mungkin bisa dengan kepala sekolah juga bisa, dengan pokoknya teman-teman semua. Mungkin bisa ketika saya ada kesulitan atau untuk memahami tentang keberagaman ini, saya akan kita saling sharing, kita saling bekerja sama supaya bagaimana meningkatkan pembelajaran peserta didik dengan baik. Jadi dengan bekerja sama dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, agar apa? Untuk pembelajaran berikutnya lebih meningkat. Kemudian untuk menjelaskan tadi, kira-kira sudah mendapatkan solusi untuk kegiatan ini belum? Ya berarti untuk pembelajaran ini mungkin saya akan lebih membuat rencana pembelajaran yang lebih ya Pak. Jadi rencana pembelajaran yang lebih kondusif dan juga anak-anak mampu memahaminya dengan baik. Selain itu juga saya harus mungkin sharing atau bekerja sama dengan teman sejawat, dan saya harus memahami
betul karakter masing-masing peserta didik supaya semuanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran, tidak hanya diam saja atau hanya ikut-ikutan saja, tapi juga mereka semuanya itu antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi tadi dengan membuat rencana yang kondusif, kemudian sering memahami karakter peserta didik, bekerja sama dengan rekan sejawat dan yang lainnya. Kemudian harapannya seperti apa Bu Ida untuk kegiatan ke depannya? Ya, harapannya yang kedepannya juga itu ya semuanya, setiap pembelajaran yang kami berikan kepada peserta didik ini supaya anak itu semakin semangat belajar, terus semakin antusias untuk belajar. Tidak, kan biasanya tuh kalau anak-anak itu kan sebentar-bentar, Bu istirahatnya kapan, Bu pulangnya jam berapa, padahal kan setiap hari dan jadwalnya sudah tahu, sudah ada pulangnya ya jam sekian, istirahatnya ya jam sekian, tapi kadang anak-anak kan merasa bosan mungkin, jadinya anak-anak itu ingin mencari suasana yang baru, mungkin di kelasnya itu kan bosan kok. Terus jadi saya ingin kedepannya kami ini atau yang khususnya saya ini untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik supaya mereka tidak cepat bosan dan mudah untuk memahami materi yang diberikan dan bisa tujuan pembelajarannya juga tercapai seperti itu. Terus juga ini untuk LKPD-nya, ini Pak kemarin kan masih LKPD-nya itu kan masih saya menggunakan wordwall, tapi kan kalau wordwall itu sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi mungkin tingkat kesulitannya itu masih kurang seperti itu loh Pak. Jadi mungkin soal-soalnya kan hanya itu dari pilihan ganda yang saya buat dari wordwall-nya. Kemudian hanya itu ada 10 soal, itu kan jadi mungkin tingkat kesulitannya itu kan kurang, padahal bisa sedangkan di tes atau ujian nanti kan anak-anak belajar berpikir lebih kritis atau menghadapi soal-soal yang hot gitu Pak. Jadi itu juga permasalahan yang kedua untuk LKPD, tapi misal LKPD-nya hanya seperti tes biasa itu seperti uraian kan nanti anak cepat bosan seperti itu kan. Nah itu menggunakan kemarin yang saya gunakan dengan wordwall itu pilihan ganda jadi tingkat kesulitannya itu masih rendah gitu. Mungkin tadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan LKPD apa tadi? Wordwall. Mungkin kedepannya biar agar anak lebih berpikir kritis itu menggunakan apa? Mungkin ini rencana saya itu yang membuat LKPD tapi dengan bervariasi. Mungkin LKPD-nya kita bentuk seperti hewan, dibuat misal membuatnya apa soal uraian, tapi nanti LKPD-nya kita gunting, kita bentuk menjadi hewan-hewan atau mungkin bentuk yang anak-anak sukai, kira-kira seperti itu nanti saya. Jadi anak itu juga walaupun itu soalnya tingkat kesulitannya itu tinggi, tapi anak itu tetap antusias untuk memecahkan masalah atau memecahkan soal tersebut. Jadi Bu Ida kedepannya akan membuat LKPD yang bervariasi ya, membuat uraian dengan mungkin bentuk-bentuk ya, bentuk hewan dengan apapun yang anak-anak sukai. Baik Bu Ida. Kemudian kira-kira masih ada yang ingin disampaikan? Itu mungkin hanya itu Pak yang ingin saya sampaikan. Itu beberapa permasalahan yang ada di kelas saya. Mungkin kedepannya saya akan lebih belajar lagi untuk memahami karakter setiap anak, terus bagaimana memahami anak supaya punya di kelas itu merasa asik, tidak bosan dan tidak pengen istirahat pulang seperti itu. Jadi
Terus juga merasa nyaman dengan saya karena saya juga di sekolah kan sebagai orang tua yang kedua. Jadi merasa nyaman, kami juga bisa maksudnya mendengarkan keluh kesah mereka seperti itu. Jadi tadi Bu Rida sudah mendapatkan solusi sendiri tadi ya untuk pembelajaran ke depannya agar pembelajaran lebih aktif, kemudian lebih menyenangkan kepada siswa. Kemudian untuk kesimpulan pertemuan ini bagaimana Bu Rida? Kesimpulannya berarti Dan perasaannya mungkin setelah mendapatkan solusi itu. ya, jadi perasaan saya alhamdulillah ini sudah lega. Jadi saya juga sudah dapat memecahkan masalah yang saya ini masalah yang ada pada saya di kelas saya. Jadi nanti untuk membuat evaluasi atau rencana pembelajaran yang baik lagi, gitu, Pak. Perasaannya sudah lega, sudah belum pastinya ya, sudah permasalahan untuk kegiatan ini. Kemudian kira-kira dengan permasalahan tadi menemukan solusi, kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu Rida untuk solusi-solusi tadi untuk menerapkannya? Ya mungkin untuk solusinya atau untuk solusinya akan saya laksanakan mulai besok pastinya, dan setiap hari insya Allah akan saya laksanakan dengan berbagai variasi pembelajaran dan yang perbaikan seperti tadi itu, Pak. Segera ya. Segera. Baik, terima kasih Bu Rida. Semoga pembelajaran kedepannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan, siswa menjadi anak yang solid, bisa meraih cita-cita apa yang diinginkan. Amin. Ya. Mungkin sudah cukup Bu Rida? Itu dulu Pak, mungkin besok kalau ada permasalahan lagi saya bisa minta